Agustina dengan NIM 1223313026. Perkenalkan juga, saya dari kelas B PG PAUD Stambul 2022 dengan mata kuliah Komunikasi Efektif dalam Pendidikan. Dosen pembimbing Bapak Dr. Aman Simaremare MSI dan Ibu Elia Siska Anggraini SSN MA. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Itik yang Buruk Rupa. Pada suatu musim yang panas amat ceria, terdapat induk inti yang sedang mengerami 5 telurnya di bawah pohon. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa salah satu telurnya berbeda dari telur yang lain. Meski begitu, induk inti merasa sedikit khawatir. Dia menunggu mereka untuk menetas. Kemudian, pada suatu pagi yang amat ceria, satu demi satu telur inti mulai menetas. Dengan berbunyi pep, 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 pep. Bunyi anak-anak inti. Anak inti mengeluarkan kepala mereka ke dunia. Namun, semuanya menetas kecuali satu anak inti. Oh, anak-anakku yang manis. Aku sungguh induk yang paling beruntung. Tapi, apa yang terjadi dengan telurku yang kelima? Tanya induk inti. Induk inti mulai merasa khawatir. Terus, terakhir ini memakan waktu. Telur yang kelima memakan waktu yang sangat lama, katanya sambil melihat telur yang belum menetas. Kemudian, induk inti tersebut mulai duduk di atas telur yang belum menetas dan memberikan semua kehangatannya. Ini akan menjadi anak yang sangat manis, kata induk inti. Karena telur ini lama sekali menetas. Harapan induk inti. Di pagi yang ceria, telur terakhir pun akhirnya menetas. Keluarlah seekor itik buruk rupa yang berwarna abu-abu. Pep, 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 bunyilah inti kelima. Anak inti ini berbeda dari saudara-saudara yang lainnya. Dia sangat besar dan juga buruk rupa. Pep, 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 bunyi inti kelima. Tidak ada anak intiku yang seperti itu. Yang satu ini sedikit jelek, kata induk inti. Induk inti terkejut melihatnya dan sampai merasa sedih. Induk inti berharap suatu hari nanti inti kelimanya akan tumbuh seperti saudari-saudarinya. Dari hari demi hari berlalu, dan anak itu tetap buruk rupa. Bahkan semua saudaranya selalu mengejek inti kelima tersebut. Dan mereka tidak mau bermain dengannya. Ia tumbuh dengan warna bulu yang berbeda dari yang lainnya. Dan ukurannya pun lebih cepat besar dari saudaranya. Anak inti tersebut pun merasa sangat sedih. Kau inti jelek, kata inti pertama. Kulihatlah inti yang jelek ini, kata inti yang kedua. Iya, pergi kau begitu jelek, ujar si inti ketiga. Kami tidak akan bermain dengan kau, ujar dari inti keempat. Dasar inti jelek. Mereka kemudian mentertawainya dan anak inti yang buruk rupa sangat sedih. Inti merasa sedih. Anak inti yang kelima ini kemudian pergi menuju kolam dan melihat bayangan wajahnya. Tiada yang menyukaiku. Aku sangat jelek, kata inti buruk rupa yang merasa sedih. Anak inti buruk rupa ini kemudian memutuskan untuk meninggalkan keluarganya dan pergi ke dalam hutan. Kemudian, ia berkelana sendiri di tengah hutan. Musim dingin akan segera tiba. Salju mulai turun dan bertebaran di mana-mana. Anak inti ini mulai merasa sedih dan menggigil. Ia tidak menemukan makanan dan tempat yang hangat. Akhirnya, ia kembali ke keluarganya. Namun, mereka semua menolaknya. Kau seekor inti jelek, kata salah satu anak inti. Siapa anak ini yang jelek ini? Tanya ibunya. Inti buruk rupa tersebut kemudian pergi dan meninggalkan kandang ayam. Tapi anak-anak ayam itu mematuhinya dengan paruh sehingga ia segera pergi. Sambil berjalan menyusuri hutan, inti buruk rupa ini kemudian berjumpa dengan seekor anjing. Guk, 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 ujar si anjing. Anjing itu melihatnya dan segera pergi meninggalkan sang inti sendirian. Anak inti tersebut berpikir sendiri. Aku sangat jelek, bahkan anjing itu tidak mau memakanku.
kata anak Inti yang bersedih. Inti ini kemudian berjalan menyusuri di dalam hutan lagi, dan di sanalah sang Inti bertemu dengan Pak Tani. Petani tersebut menyukai Inti buruk rupa dan membawanya pulang bertemu istri dan anaknya. Sayangnya, di sana Inti buruk rupa bertemu dengan seekor kucing peliharaan. Bertemu dengan seekor kucing peliharaan keluarga petani, mereka mulai bertengkar hingga Inti memutuskan pergi dari rumah tersebut. Seiring berjalannya waktu, musim dingin akan berganti menjadi musim semi. Semua terlihat segar dan kembali hijau. Inti buruk rupa itu masih berjalan dan terus berjalan. Ia berjuang untuk bertahan hidup, mencari makan ke sana kemari. Tak terasa, tubuhnya semakin besar, dan bulunya yang dimiliki pun semakin indah. Inti buruk rupa kemudian melihat sungai. Ia sangat bahagia karena melihat air lagi. Ini merupakan hal yang sudah lama tak ia hampiri. Ia kemudian mendekati ke sungai dan melihat ada angsa yang menawan sedang berenang di sungai. Inti tidak kemudian terpikat oleh pesona angsa tersebut. Namun, anak Inti buruk rupa ini malu dengan dirinya sendiri, hingga menundukkan kepalanya sangat-sangat rendah. Saat ia menundukkan kepalanya, Inti buruk rupa ini melihat bayangannya sendiri di pantulan air, dan ia merasa heran. Dia tidak lagi menjadi seekor Inti buruk rupa. Inti yang dibenci semua binatang ini telah berubah menjadi seekor angsa yang tampan dan menawan. Sekarang ia menyadari mengapa ia terlihat berbeda dengan saudara-saudaranya, karena ia adalah seekor angsa dan saudaranya adalah Inti. Menyadari dirinya adalah seekor angsa, maka ia terus memandang tubuhnya dari pantulan air. Angsa yang sabar ini akhirnya menikah dengan angsa betina yang menawan dan dicintainya. Lalu pun mereka hidup bahagia untuk selama-lamanya. Sekian dari cerita dongeng hari ini. Nah, di sini itulah dongeng fabel anak Inti yang buruk rupa. Dongeng klasik ini mengajarkan anak agar tidak pernah menghina dan menganggap rendah orang lain, karena setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa jadi apa yang kita ejek justru membawa kebaikan untuk kita. Begitupun sebaliknya, jika kita merendahkan orang lain, apa yang kita sombongkan bisa jadi kekurangan yang sebenarnya kita tidak sadari. Saya Ade Agustina, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.